Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadri sholatil jamaah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadri sholatil jamaati utawi iku bab mertelaake kautamaane sholat jamaah. Sholat berjamaah. Wa kana lan ana sapa aswadu aswad idza fatathu. Ari karane kepotan utawa kelangan hu ing aswad opal jamaatu jamaah. Zapa mongko lunga sapa aswad ila masjidin maring masjid akhara kang meneh. Namanya adalah aswad. Kalau dia jamaah misalnya di suatu masjid kok tiba-tiba ternyata sudah dilakukan jamaahnya, dia kehilangan, maka dia mencari masjid yang belum mengadakan sholat jamaah. Waja'ala tumeka sapa Anasun Anas ila masjidin maring masjid. Qad suliya kang teman-teman wis den salati apa fihi ing dalem masjid. Wa adzana moko adzan sapa Anas. Wa qama lan iqamah sapa Anas. Wa shalla lan salat sapa Anas jamaatan hari jamaah. Kalau Aswad tadi mencari tempat yang lain berbeda dengan Anas, ya tetap kalau umpamanya datang ke masjid di situ sudah terang maka dia azan dan iqomah sambil menunggu kalau ada yang belum jamaah. Karena napa niki keutamaan yang besar pada sholat jamaah. Ada dikisahkan bahkan adalah Sa'id bin Musayyab niku ya tidaklah seorang muadzin azan itu selama 20 tahun melainkan Sa'id Musayyab itu telah berada di dalam masjid. Luar biasa tuh. Orang-orang yang dekat dengan Allah 20 tahun orang 20 hari 20 tahun bersama dengan berada sudah di dalam masjidnya. Masya Allah. Jadi orang mengerti keutamaan daripada jamaah. Makanya ini sampai tadi Aswad aja mencari tempat yang lain untuk kalau bisa tetap sholat berjamaah. Karena sholat jamaah itu riwayat Jibril itu pernah menyatakan memperhatikan itu menghitung-hitung lalu ditanyakan kepada Allah itu bagaimana. Kalau sholat sendiri belum tentu diterima oleh Allah, tapi kalau sholat jamaah pasti diterima oleh Allah. Seandainya imamnya tidak khusyuk, yang makmumnya khusyuk, nanti tetap diterima. Sebaliknya, imamnya yang khusyuk, makmumnya tidak khusyuk, diterima. Imami harus makmumnya padha ora khusyuke kabeh, tetap dicatat diterima oleh Allah. Itu keutamaan sholat jamaah. Ya harus suasana ngantuk-ngantuk orita ya ora apa-apa. Karena tetap dianuni ini loh. Ya, karena apa? Jadi istilahnya saling saling membuat apa namanya? Manfaat, berbagi manfaat. Berbeda dengan sendirian. Maka ada suatu cerita ini namanya Khawruya Khalifatu Maimun. Khalifah Maimun ini diriwayatkan bahwasannya dia datang ke masjid. Lalu Maimun bin Mihran itu seorang khalifah. Datang ke masjid sampai di sana dikatakan pada beliau, orang-orang sudah pulang semuanya wahai khalifah itu. Maka ia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan sendiri itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Li fadri hadis sholati ahabbu la fadlu ahadis sholati ahabbu ilayya min wilayatin Irak.
Sungguh keutamaan sholat ini lebih aku cintai daripada wilayah Irak ini. Kekuasaanku itu tidak apa-apanya dibandingkan dengan yang namanya kecintaanku pada sholat berjamaah. Kalau dulu itu banyak cara, termasuk seni ulama-ulama untuk mengundang orang-orang itu supaya senang berjamaah. Wa bilai hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an Nafi'in an Abdillah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jamaati utawi salat jamaah kutab dulu ngungkuri utawa bandingi salat al-fardhi ing salat dewean bisabin kelawan 27 ran 20 apane darajatan derajate. Mulane enek to iki macem-macem nek wong ngundang dengan pujian nggih. Muslimin muslimat monggo padha jamaah salat ganjarane 27 derajat. Kanggo sangu menyang wonten dinten kiamat, mugi Allah paring kita rahmat syafaat. Dadi apa-apa itu ada seninya memang. Orang dulu itu jadi memaknakan dari satu ini hadisnya saja nih gini. Ganjaran 27 derajat, digawe lagu, digawe yang seni memang kita itu masuknya mudah itu dengan seni. Maka zaman Rasulullah kan banyak orang ahli bersair. Orang-orang melakukan bersair. Karena menyentuh ke dalam jiwa. Terus enak niko atas kalau di desa kan enak toh lagu-lagu. Turatun nasihin ana cerita wonten mayit kanungan ula sebab salah ora kerasa mayit salah telung perkara kerungu adzan kakelem teko salat jamaah rada kepeko saking repote ngurusi donya salat jamaah rati katekno. Jadi ada seni turatun nasihin ana cerita itu kalau memang kalau tidak ya enggak ayo angel. Maksudnya enggak sambil ada unsur-unsur seni itu ya enggak nganu. Kuwi ngiling nih toh. Ngiling nih kan dari berbagai arah. Iso gawe seni. Gawe sing paling keras ya dengan kaya ngendikan Kanjeng Nabi ya diparani omahe harus dibuang apean. Itu kan istilahnya paling ekstrim itu. Ya, itu kan dengan seni bisa. Wa bilai hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Lais qala ngucap sapa Lais hadatsani ritani ingsun sapa Ibnu Hadi an Abdullah bin Khabbab an Abi Sa'id Al-Khudri anna sa'tamani Abi Sa'id Al-Khudri iku sami ngamireng sapa Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Nabi sallallahu alaihi wasallam yakulu ngendikan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah utawi salat jamaah iku tabdudu ngungguli utawa bandingi apa salat jamaah salat al-fardhi ing salat ijen bi khamsin kelawan 25 dalam 20 apa di derajatan derajai wa bilai hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana al-Amash qala sami'tu Aba Shalih krungu sapa ingsun Aba Shalih ing Aba Shalih yaqulu hale ngucap sapa Aba Shalih sami'tu krungu sapa ingsun
Aba Hurairah ta'ik Abi Hurairah yaqulu hari ngucap sapa Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli utawi salate wong lanang fil jamaati ing dalam jamaah iku tudha'afu tikel-tikelake apa salatul rajuli ala sholati ing atase sholatir rajul fi baiti ing dalem omahi rajul wa fi sukihi lan ing dalem pasare rajul khamsan kelawan 25 lan 20 apane di vantikele wa dzalika utawi mengkono tad'if utawa di apa jenis tikel-tikelake tad'if iku annahu sak temene rajul iku idza tawaddu'a rikalane wudu sapa rajul fasana mongko bagusi sapa rajul al wudu ay wudu suma kharaja nuli miyas sapa rajul metu sapa rajul ilal masjid maring masjid la yuhriju orang ngetokake ing rajul apa ila sholatu kejaba salat lam yahtu orang jangkah sapa rajul khotwatan kelawan sak jangkan ila rufi'at kejaba den angkat lau kedue rajul biha kelawan khotwah apa darajatun darajah wa hutta lan den suta anhu saking khutwah wanhu saking rajul biha sebab khutwah apa khati'atun kesalahan wa idza sholat mengko arikalane sholat sapa rajul lam tazal ora leren-leren ora lebar-lebar sapa malaikat para malaikat iku tusolli ndongaake sapa malaikat ari atas rajul madama selagine ana sapa rajul iku fi musallahu ing dalem musallane rajul Allahumma duh Gusti Allah sholli mugi paring rahmat alaihi ing atase rajul Allahumma duh Gusti Allah irhamhu mugi welasi tuwanhu ing rajul wala yazadulan ora leren-leren ora lebar-lebar sapa hadukum salah siji sira kabeh iku fi sholatin ing dalem tingkah salat mentazara selagine nunggu utawa nganti sapa wong sapa ahad as-sholata ing sholat. Masya Allah. Jadi bagaimana Rasulullah ngendikan itu sholatnya seseorang itu dalam jamaah akan dilipat-lipatkan bila dibandingkan hanya sholat dalam rumahnya, dalam pasarnya itu berbanding dengan 25 lipat kali. 2 kali lipat itu samono. Iki berarti 25 dibanding ini 25 lipat kali kathah sangat. Gambarannya adalah jika seseorang itu wudu lalu dia datang memperbaiki wudunya lalu keluar ke masjid, tidaklah dia berniat keluar itu melainkan untuk sholat semata, maka tidaklah ia melangkahkan kakinya kecuali Allah angkat derajatnya setiap satu langkahnya, dan setiap satu langkahnya maka Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya. Dan ketika ia sudah sholat maka Allah malaikat selalu memohonkan ampun kepada orang tersebut, selamat di dalamnya, apalagi karo ngaji ini ya wis ana bagiannya alhamdulillah. Malaikat selalu mendoakan Allahumma sholli alaihi, ya Allah ampunilah, berikanlah anugerahmu, rahmatmu padanya, belas kasihanilah. Dan orang yang yang masih di dalam masjid tersebut untuk menunggu sholat itu dianggap sebagai orang yang sudah melakukan pahala seperti pahalanya orang yang mengerjakan sholat. Maka
Ibnu Abbas pernah menyatakan, man sami al munadi falam yujib, barang siapa yang mendengarkan adanya orang yang azan, Mas Nanda wis azan, orang dangdang, orang jawab wis tokni wae, ini termasuk orang yang tidak menghendaki kebaikan. Lam yurid khairan walam yurad bihi khairun, dan juga kebaikan tak mau mendekat padanya. Orang yang tak mau menjawab azan itu diancam oleh Allah, dalam artian dia tidak berkehendak terhadap kebaikan. Begitupun sebaliknya, yang namanya kebaikan itu tak berkehendak kepadanya, orang yang tak mau menjawab azan. Sampai demikian juga, karena apa? Besarnya anugerah Allah dengan sholat ini, lebih khusus sholat jamaah, maka rangkaiannya demikian itu ya, pentingnya dengan berjamaah. Babu fati sholatil fajri fi jamaatin, utawi iki bab nerangake kautamaane sholat fajar fi jamaatin ing dalam jamaah. Wa bilai hadasa Abul Yaman qala ahbarana Syu'aib bin Zuhri qala ahbarani ngabarini ingsun sapa Sa'id bin Musayyab wa Abu Salamah bin Abdurrahman Abu Salamah bin Abdurrahman anna Abu Hurairah sak temene Abu Hurairah qala ngucap sapa Abu Hurairah, sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iku ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabdulu mungkuri apa salatul jami'i, salat jamaah, salat ahadikum ing salate salah siji sira kabeh, wahdahu hali awak dhewe ne ahad, bi khamsin kelawan 5 wa isrina lan 20 apane juz'an bagiyane, wasatabi ulat dadi kumpul sapa malaikatul laili malaikate wengi, wa malaikatud dahari lan malaikate awan, fi salatil fajri ing dalam salat fajar, supaya kulo nuli ngucap sapa Abu Hurairah ta Abu Hurairah, faqra'u mongko maca sira kabeh ing situm ing lamun to si karep sira kabeh inda Qur'an al-fajri sak temene salat fajar iku kana ana apa salat fajar ana iku masyhuda den sekseni malaikat. Kala ngucap sapa Syu'aib wa haddatsani lan ceritani di ingsun sapa Nafi an Abdullah bin Umar saking Abdullah bin Umar kala ngucap sapa Nafi tafduluha iku gungkul apa salat jamaah subuh ha ing salat ahadikum wahdah iku tafduluha gungkuli utawa bandingi apa jamaah salat mau jamaah subuh mau ha ing salat ahadikum wahdahu bisa bin kelawan pitu wa isri dalan 20 apane darajai wa bilai hadatsana Umar bin Hafiz qala ucap sapa Umar bin Hafiz hadatsana Abi qala ucap sapa Abi hadatsana al-Amash qala sabitu krungu sapa ingsun qala ucap sapa Abbas sabitu krungu ingsun Saliman ing Salim kala ngucap sapa Salim sami krungu sapa ingsun Umar Darda takulu hari ngucap sapa Umar Darda takala mancing kala ya ing atas sisi ingsun sapa Abu Darda wa hale utawi Abu Darda iku mungdapun hale wong kang den bendonake utawa wong kang bendur fakultu mongko ngucap sapa ingsun ma iku apa suwiji aldo baka utawi gawe muring-muring apa maka ing sira. Faqala mongko ngucap sapa Abu Darda, wallah demi Gusti Allah, demi Allah, ma'rifu ora weruh sapa ingsun bin ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saking umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya ada suci-suci ila adam kejaba sak temene umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iku yusalluna padha salat sapa umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'an hale sekabehane utawa hari jamaah.
masuk iki ate Abu Darda muring-muring krana napa dhewe menyaksikan demi Allah aku tidak mengetahui dari umat Kanjeng Nabi Muhammad melainkan mereka itu bercirikan dengan dengan berjamaah. Makanya di dalam At-Tibai ini kan disebut dia perangnya itu kasuhu fil kita ini kasuhu fil sholat. Jadi barisnya itu loh ciri-ciri dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sampai disebutkan itu di dalam dari Tibai itu ciri Kanjeng Nabi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah mereka itu adalah berbaris-baris di dalam sholat mereka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti sufuf mereka di dalam berperang ini. Alhamdulillah. Seperti di dalam berperang. Jadi ini sampai kalau umpamanya tidak demikian, maka menyebabkan itu tadi dewe nggak berkenan bila melihat bahwa sholat dewean. Nah, makanya saya pernah mendengar cerita dari waktu itu siapa ya? Ya, kan waktu di acara itu Gus Falis itu cerita Mbah Yai Ahmad Siddiq Jember itu kan punya putrinya itu sedang bukan masa sedang ya. Itu waktu itu kok sholat sendirian nggak jamaah. Waktu melewati kamar itu setelah itu disemponi sama Mbah Yai Ahmad Siddiq Al-Maghfurullah. Kok kendel ya? Maksudnya kendel ya? Sholat dewean ini kok kendel ya? Maksudnya kok berani banget ya? Sholat dewean ini rumangsa bahasanya itu apa istilahnya kok kendel ya? Kaya-kaya bisa diterima sholatnya gitu loh. Jadi tadi saya sampaikan kalau sholat dewe itu kan masih mamang. Tapi kalau jamaah mesti ditompo itu walaupun istilahnya kita paham nggak paham. Karena apa? Orang awam itu wis awake dhewe iki gur penak ngono. Wae salat ya salat ngono wae. Wis ora penting, ora usah membicarakan tentang ilmu. Sing bagian ilmu itu ya sing wong-wong alim. Bagiane enek dhewe. Makanya saya salat jamaah iki wong-wong umum. Orang umum itu ya wis pakai ke aktivitas biasa-biasa saja. Nanti ketika waktu sholat ya sholat gitu. Karena menurut Imam Ghazali beliau pernah menyatakan orang umum kok dheweke ngomong tentang membahas tentang ilmu, khawatirnya nanti jatuh kepada kekufuran. Apalagi berbicara tentang istilahnya ketauhidan. Akan lebih baik diam aja atau penting sholat ibadah seperti biasa-biasa itu. Karena apa? Sampai dosanya orang yang awam kok membahas ilmu itu lebih besar dibandingkan orang-orang dia melakukan zina, melakukan mencuri dan lain sebagainya. Karena apa? Kalau berbicara tentang orang awam berbicara tentang ilmu tauhid, kalau orang pas bisa mendatangkan kepada kekufuran. Makanya ini sampai demikian ini rujuknya apa? Awake dhewe ya wis penting salat jamaah ngono wae. Kalau sampai ada tadi Mbah Yai Ahmad Siddiq sampai bahasa ada gitu. Wah, cek kendele ya salat dhewean ngadep di Gusti Allah. Koyo yakino nek ditampa karo Gusti Allah. Nek jamaah langsung beda jamaah walaupun sing maca iki wonge ya, saya mendapat cerita dari murid-muridnya juga saudara itu nek kadang Mbah Yai Ahmad Sahal dulu itu sholat di masjid biasa itu ya makmum dengan istilahnya dengan dengan imam kampung lah bacaannya yang mungkin kalah tebih alimnya dari Mbah Sahal Mahfud itu Al-Mahfud lah kajian itu. Tapi ya karena itu beliau meyakini bahwasannya itu tadi sholat jamaah itu nilainya yang agung.
Wa bilai hadatsana Muhammad bin Mu'alla wallahu a'lam.